Dia ingat pesan Nabi tadi itu, kalau pohon itu bisa kumiliki, apakah aku akan memiliki pohon kurma di surga? Iya, kata Nabi. Langsung dia bilang, ana a'taituka arba'ina nakhlah. Aku akan memberimu 40 pohon kurma yang sudah tua. Tunjukkan kepadaku 40 pohon kurmamu itu. Itu namanya baru jual beli. Sekarang juga. Tidak usah besok, tidak usah lusa, tidak usah ketemu Nabi dulu. Tidak, sekarang bersama saksi-saksi ini. Sikitnya liwat-liwat. Hormati, tentunya jamaah masih ingat ketika saya berapa Ahad Sabtu yang lalu itu saya bagi kertas. Ini saya tidak bawa, jangan takut. Masih ingat ya materi saya, sedekah itu akan singgah di hadapan Allah dan berkata, kuntu shogiron fakabbar tani. Aku ini kecil, engkau membesarkanku. Kemudian saya garis bawahi sesuai yang tertulis di kitab, wa qad jaa fil akhbari, dan sungguh telah datang dari beberapa hadis. Ya, biasa memang kitab-kitab dasar itu akan mengatakan seperti itu, bahwa sedekah sebesar 1 biji kurma itu akan menjadi lebih besar daripada gunung di hari kiamat. Daripada itu berupa ilmu yang meragukan, maka coba saya bacakan hadis ini. Kebetulan saya sudah cek di Bukhari Muslim, dan memang kitab hadis yang ada sama kami cuma itu. Abu Dawud, Tirmizi, Nasai saya tidak punya, cuman Bukhari dan Muslim. Ma tasaddaqa ahadun min thayyibi sadaqatin min thayyibin. Tidaklah seseorang itu bersedekah dengan hasil jerih payah yang halal. Wala yaqbalullahu illa thayyiba, dan Allah itu tidaklah mau mengambil sedekah kecuali dari yang halal. Illa akhadhahar rahman biyamini, kecuali pasti akan diambil oleh Allah Zat yang Maha Pengasih, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Ini kalau di pondok biasanya dimaknakan dengan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak berani memaknainya dengan tajassum, menjisimkan Allah, meskipun di situ lafaz hadisnya seperti itu. Wa in kanat tamratan, meskipun hanya 1 butir kurma. Fatarbu fi kafir rahman, maka 1 butir kurma itu akan dipelihara, dibesarkan di sisi Allah, hatta takuna azama minal jabali, sehingga dia akan menjadi lebih besar daripada gunung. Saya cut di sini hadisnya, masih ada sambungannya. Ini muttafaq alaih ya, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Itu untuk melengkapi materi kita yang dulu. Yang kedua, kuntu qalilan fakassar tani. Aku ini sedikit, lalu engkau menjadikanku banyak. 3, kuntu fanian fa'abqai tani. Aku ini rusak, dengan sedekah ini engkau telah menjadikanku kekal. Yang keempat, kuntu aduan, aku musuhmu laka. Karena engkau sedekahkan, jadilah aku fa'ahbabtani, aku menjadi kekasihmu. Yang terakhir, kunta harisi, engkau yang selama ini menjaga
menjagaku, dan sejak engkau sedekahkan aku ini, akulah yang menjaga. Sedekah itu jika dilihat dari hadis ini merupakan salah satu mesin pembesar, mesin pengganda, mesin pengawet, mesin penjaga. Ya, kita butuh itu. Tetapi operator dari mesin itu bahan bakarnya adalah mereka yang menerima sedekah. Ya. Mesinnya itu sedekah namanya, menggandakan, membesarkan, mengawet, mengekalkan, menjaga, mengamankan, safety. Dan bahan bakarnya itu mereka yang menerima sedekah. Jadi saya mengingatkan ini materi itu tidak selesai. Kita yang bersedekah itu butuh kepada mereka yang menerima sedekah. Lebih butuh kita daripada mereka. Meskipun hadisnya al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tetapi untuk menanamkan jiwa ikhlas itu, katakan, aku butuh. Kota amal itu tidak butuh saya itu, tapi saya yang butuh kota amal. Fuqara masakin yang saya kasih derma zakat itu tidak butuh saya itu, tapi saya yang butuh dia. Saya butuh supaya harta saya mengembang, berlipat ganda, kekal, menjadi penjaga saya. Saya butuh itu. Kalau orang miskin tidak sampai sedekah, mah bisa kerja, ikut-ikut kerja bisa. Yeah, jadi konsep membangun keikhlasan itu adalah saya butuh kepada mereka yang menerima sedekah saya. Nah, terinspirasi dari kasus Rumah Sakit Sentosa ini, Pak Dinas Kesehatan Bogor, ada bayi yang tertukar selama 1 tahun. Maka kajian kita pada subuh hari ini judulnya adalah Surga yang Tertukar. Sampean jangan terkecoh, Pak, saya itu pintar bohong. Judulnya keren, ujung-ujungnya tafsir nanti saya buka. Ya, judulnya Surga yang Tertukar. Kebetulan tadi alhamdulillah dibaca oleh imam sholat dalam sholatnya. Kita selesaikan aja ini, baru nanti ditambah-tambah jika kita anggap waktunya masih sisa. Sayang kalau ini tidak selesai. Surga yang tertukar. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari jalur Ikrimah dan Ibnu Abbas. Saya terjemahkan pelan-pelan. Saya makanya tadi bilang boleh pakai papan, boleh tidak. Saya lihat waktu. Anna rajulan kana lahu nakhilun. Ada seorang laki-laki beragama Islam itu memiliki kebun kurma. Wa minha nakhlah, di antara pohon kurmanya itu ada satu pohon. Far'uha fi dari rajulin sholihin, yang mana dia condong, miring sedikit. Di batas tanah itu ditanam, pohonnya itu, kalau saya terjemahkan, far'uha cabangnya. Itu ada yang masuk di halaman tetangga. Tetangganya itu orang yang sholih, fakirin tapi miskin, zi'iyalin yang banyak anaknya. Fa'idha ja'a ar-rajulu fadakhala daruhu fayakhudhu tamra min nakhlatihi fatasqutu tamra. Kalau yang punya kebun itu masuk rumahnya,
dia ngambil buah kurma itu, maka ada yang jatuh rontok, bahasa kita. Fayakhudhuha sibyanir rajuli al-faqir. Rajulul al-faqir. Maka rontokan itu dipungut oleh anaknya orang yang rumahnya miskin tadi, cuma kurmanya itu bahasa Jawanya mangklung ke rumah orang miskin. Pasti rontokannya jatuh di halaman. Bahasa Banua menjatuh, menjatuh kuini. Ya. Fayakhudhuha fayanzilu min nakhlatihi fayanzi'u tamrah min aydihim. Maka orang yang memiliki kebun itu turun dari pohon kurmanya itu, dia rampas kembali yang dipungut oleh anak orang miskin itu. Wa in adkhala ahadumu tamrah fi fammihi, meskipun anak-anak itu sudah memasukkan ke mulutnya. Ini yang disampaikan Ustadz Indra kemarin ya. Loke, seke, dan seterusnya. Ini dari jalur sahabat Ikrimah dan Ibnu Abbas. Saya tidak tahu apakah ini diterjemah lengkap atau tidak. Ini hadis di tafsir surah Al-Lail. Adkhala usbu'ahu fi halqil ghulam wa naza'a tamrah min halqihi. Dia masukkan jarinya itu yang memiliki kurma itu ke mulutnya anak-anak itu. Terus keluar itu kurma. Masya Allah. Ya Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Kita berlindung kepada Allah dari sifat bakhil seperti itu. Fasyaka dzalika rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang soleh yang miskin tadi itu melihat perilaku pemilik kebun yang terus menerus seperti itu, dia mengadu kepada Nabi. Syaka itu artinya mengadu. Wa akhbarahu bima huwa fihi min sabihin nakhlah. Ya. Maka menerima pengaduan itu Rasulullah berkata, azhabu, aku akan pergi ke rumahnya. Nanti aku pergi ke rumahnya. Falakiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahiban nakhlah faqala lahu. Ketemu yang punya kebun. A'tini nakhlatuka allati far'uha fi dari fulan. Berikanlah kepadaku pohon kurmamu itu. Satu pohon yang cabangnya tadi saya bilang bahasa Jawa itu. Ya, so sendiri orang Jawa sudah lupa-lupa bahasa Jawa. Ya, yang cabangnya condong ke rumahnya si Anu itu. Di kitab lain, di kitab-kitab yang agak besar lain itu, nama orang ini ada Pak, dua-duanya ada. Tapi saya cukup di sini. Nama orang ini ada, tapi banyak kitab yang menyamarkan. Tapi saya setuju jika disamarkan seperti itu. Disebut saja Sohibun Nakhlah atau Rajulun Soleh, cukup. Walaka biha nakhlatun fil jannah, dan bagimu sebagai gantinya satu pohon kurma di surga. Tolong kasih saya itu pohon kurmamu yang satu itu, dan aku jamin untukmu satu pohon kurma di surga. Masya Allah Pak, ya Masya Allah. Pohon surga itu salah satunya adalah as-sakhaw, pemurah. Ya, pemurah. Jangan diartikan pemurah itu orang yang
rajin tapi tidak zakat. Zakat itu masuk as-sahur. Kami tidak khawatir Bapak Ibu tidak sholat 5 waktu. Kami tidak khawatir Bapak Ibu tidak puasa. Kami tidak khawatir Bapak Ibu tidak haji, tidak umroh. Tapi kami sangat paling khawatir Bapak Ibu tidak zakat harta. Itu yang paling, gimana masyarakat ini supaya zakat harta. Karena itu rukun Islam. Itu rukun Islam. Di kalangan pendidik saja Bapak Ibu, guru yang seharusnya digugu dan ditiru ketika kami menyampaikan ulasan tentang zakat, ada yang melarikan diri, sengaja tidak mau mendengar. PNS sengaja tidak mau mendengar kalau sudah dibahas tentang zakat harta itu. Kami tidak khawatir Pak, jamaah umroh Indonesia terbesar di dunia, tidak khawatir. Tapi saya sangat khawatir dengan zakat. Kita sangat menelantarkan rukun Islam yang ketiga itu. Ya, kita kadang-kadang lebih mengutamakan yang lain daripada zakat. Nah, maka sahabat ini menjawab, laqad a'taita. Ya, sebenarnya enggak apa-apa sih saya kasih panjenengan. Bahasa saya begitu. Kalau diterjemahkan enggak gitu. Walakin, nah ini ya, walakin hanya saja yu'jibuni tamruha. Aku itu sangat mengagumi buahnya pohon kurma yang satu itu, yang mau kukasih panjenengan itu. Wa inna lina nakhlan katsiran ma fiha nakhlatun a'jabu ila hiya samratun min sabri. Saya punya banyak pohon wahai Rasulullah, tapi pohon yang paling aku heran, aku suka itu buahnya itu yang mau panjenengan minta itu. Bahasa ini membuat Rasulullah sangat sedih. Beliau pergi. Aku sebenarnya mau aja ngasih, tapi itu pohon yang paling suka saya, buahnya manis itu, paling lebat. Infak yang diiringi dengan bahasa, kalimat yang mau melepas, iya tapi diinginkan. Maka fadhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pergi. Begitulah Bapak Ibu ya, seorang dai itu kadang-kadang berperilaku sebagai pengemis, dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadaba'ahu rajulun kana yasma'ul kalam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min sahibin nakhlah. Faqala ar-rajul, ketika Nabi tadi ngomong, itu ada seorang sahabat yang nguping. Bahasa sekarang kepo, ya mungkin ya. Tapi ini nguping. Faqala, ketemu dia Nabi, dia ikuti Nabi. Ya Rasulullah, in ana akhastun nakhlah fasarat ilayyan nakhlah fa'ataituka iya atau tiani ma a'taituhu biha nakhlatun fil jannah. Wahai Rasulullah, kalau pohon kurma itu nanti menjadi milikku, lalu aku berikan itu kepadamu, apakah aku masih engkau beri pohon kurma yang di surga itu, yang kau janjikan kepada pemilik tadi itu? Kata Rasulullah, naam, iya. Iya. Kalau kau bisa memiliki itu kurma, lalu kurma itu kau serahkan kepadaku, kau punya pohon di surga. Pasti pohonnya sudah ada. Ini termasuk sahabat yang dijamin surga. Sudah, saya potong aja. Saya cut ya, saya ambil pokok-pokoknya. Ketemulah dia sama yang punya kebun. Yang punya kebun tuh enggak tahu kalau tadi orang ini nguping. Akhbiruka, ku kasih tahu kaulah, bahasa Banua ini. Anna Muhammadan
nih Pak, kurang ajarnya ini ya. Nabinya itu dipanggil jenengnya saja, tidak dipanggil Anna Rasulullah, Anna Muhammad. Sesungguhnya Muhammad itu, lihat itu Pak ya, orang itu tandanya itu ya, wastagna, wastagna. Akhbiruka anna Muhammadan a'tani binakhlatil ma'ila fi dari fulan nakhlatun fil jannah. Dia bilang dia mau ganti kasih aku pohon kurmaku itu dengan pohon kurma di surga. Wah. Maka aku menjawab seperti yang tadi. Sudah saya ringkas jawabannya ya tadi. Sebenarnya aku mau saja aku kasih sih. Cuma aku senang betul buahnya itu manis, buahnya lebat, enak dan seterusnya. Rasanya lain. Maka orang ini bertanya, bagaimana kalau kau menjualnya saja? Artinya tadi kan dibayar tidak tunai kan Pak? Dijanji di surga, kau jual saja sama Nabi. Biar karuan lah, kalau kau memang merasa. Dia ini Pak tipe orang yang wakazzaba bil husna. Dia mendustakan segala pahala surga, kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah di alam akhirat. Bagaimana kalau kau jualan saja? Lah, tidak, illa an u'tiya biha syai'an wa la azunnuni atah. Ya, kecuali dia bayarlah. Tapi kurasa dia itu tidak punya uang, bahasa saya ya. Terjemahannya begitu aja. Kurasa dia itu tidak mau belilah. Saya sempat punya pahala gitu nah. Janjinya itu dapat pahala gitu aja. Saya ulang Bapak Ibu ya, yang paling saya takut itu bukan panjenengan tidak haji, tidak sholat, tidak puasa, tapi yang paling saya takut panjenengan tidak zakat harta. Ya, saya paling takut itu. Makanya di mana-mana itu saya selalu nasihatkan. Yang penting kami sudah berusaha untuk menyampaikan. Wa ma manaka? Kau mau berapa? Wih, ini sahabat mulai panas. Wa ma manaka? Berapa sih? Qala, maka ini dia menjawab yang punya pohon. Arba'una nakhlah. Aku mau pohon kurmaku itu ditukar tunai dengan 40 pohon kurma yang sudah berbuah juga. Wih, kaya-kaya ini. Sikitnya. Ya, sikit sekali. Faqala laqad ji'ta bi amrin azimin. Engkau telah membuat masalah yang besar. Ya. Nakhlatuka tatlubu biha arba'ina nakhlah. Masa satu pohon kau mau cari 40? Ini masalah besar ini kau ini. Summa sakata. Ya. Kemudian keduanya dia wa angsa'a fi kalamin akhar wa angsa'a, lalu keduanya bicara yang lain. Sudahlah, masa sudahlah kita cerita yang lain dulu lah. Tetapi itu trik dari sahabat yang mau beli tadi. Dia ingat pesan Nabi tadi itu, kalau pohon itu bisa kumiliki, apakah aku akan memiliki pohon kurma di surga? Iya, kata Nabi. Langsung dia bilang, ana a'taituka arba'ina nakhlah. Aku akan memberimu 40 pohon kurma yang sudah buah, agar engkau memberikan yang satu ini kepadaku. Fa'amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang dermawan, zakat dan dermawan. Kunci surga yang pertama di surah Al-Lail itu bukan salat, tapi a'ta. Bukan hatam Quran,
tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Bukan majelis zikir, tapi fa'amma man a'ta. Kunci surga adalah dermawan. Orang yang patuh membayar zakat dan berinfak yang lain. Ingat ini, di hampir seluruh Al-Quran, ini hanya diputar-putar. Hanya saja di sini Allah sebutkan, orang itu kunci surga pertamanya, a'ta, sifat pemurah. Aku beli 40 pohon. Faqala ashhidli in kunta shadiqan. Wah. Bersaksilah engkau kalau kau memang betul-betul mau beli itu, jujur. Fa'amara bi unasin fada'ahum, maka dipanggillah beberapa manusia, beberapa orang. Dijadikanlah saksi. Ishhadu inni qad a'taituhu min nakhli arba'ina nakhlah binakhlatihi allati far'uha fi dari fulan bin fulan. Kalian jadilah saksi di sini bahwa aku telah memberinya 40 pohon kurma demi menebus satu pohon kurma yang mangklung condong ke rumahnya fulan bin fulan. Kalian jadi saksi. Baik, selesai sudah, saksi sudah. Qad raditu. Ya, oke, saya sudah reda. Tapi dia embel-embeli lagi. Laisa baini wa bainaka bai'un lam natafarraq. Kita tidak akan selesai ini jualan sebelum kita berpisah. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa? Tunjukkan kepadaku 40 pohon kurmamu itu. Itu namanya baru jual beli. Sekarang juga. Tidak usah besok, tidak usah lusa, tidak usah tunggu ketemu Nabi dulu. Tidak. Sekarang bersama saksi-saksi ini. Wih, sikitnya liwak-liwak ini, Pak. Wa mamam bakhila was taruna. Sebenarnya yang ditawari surga itu dia. Oleh Nabi tadi yang ditawari pertama itu dia. Tetapi dia terkunci. Wa amamam bakhila was taruna. Wa kazzaba bil husna. Maka jadilah kunci surga itu berpindah ke tangan sahabat yang tadi nguping itu. Dikarenakan dia fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Wah, sudah selesai. Betul. Dia bilang begini, qad aqalakallah. Engkau betul-betul dibenci oleh Allah, katanya. Orang ini masa sudah disaksikan segini banyak orang, engkau masih tidak percaya. Baik. Walastu bi ahmakin, aku bukan bodoh itu ketika aku bilang aku beli dengan 40 pohon. Ya, ini bahasa orang emosi sudah. Ya, saya kalau membaca dengan logat-logat begitu, gregetan juga gitu ya dalam bahasa seperti itu. Terus baik, faqala sahibul radhiyallahu anhu, a'taitu ka arba'ina nakhlah bi nakhlatikal ma'ilah, kemudian tu'tiniha ala sakin. Mana pohon kurmamu itu? Sekarang juga. Wah ya. Tsumma qala hiya laka ala sakin wa awqafa lahu syuhudan wa adda lahu arba'ina nakhlah. Dia panggil semua saksinya itu ikut. Ini 1, ini 2, ini 3, ini sampai 40. Saksi-saksi ikut menghitung, menandai. Ini pohon yang ditukar. Barulah dia bilang, qad raditu. Oke, baik, deal bahasa kita. Fatafarraqa, kemudian keduanya berpisah. Fadhahaba ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai itu, acara itu, jual belinya itu, dia datang kepada Nabi yang yang menukar tadi ya, yang 40.
Ya Rasulullah, innan nakhlatal ma'ila fi dari fulan qad sarat li fahiya laka. Wahai Rasulullah, pohon kurma yang condong ke rumahnya fulan itu sekarang sudah jadi milik saya, wahiya laka, dan dia aku serahkan kepadamu, sedekahkan kepadamu. Ya, fadhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajuli sahibid dar. Maka Rasulullah pergi menemui yang memiliki rumah yang fakir tadi itu. Beliau berkata, an-nakhlatu laka wa li'iyalika. Ini pohon kurma menjadi milikmu dan menjadi milik keluargamu. Yang satu tadi Rasulullah serahkan. Semoga menjadi pemupuk sifat dermawan kita, menjadi pemupuk kesadaran kita untuk menunaikan sekali lagi zakat harta. Dia memang wajib. Ya, infak-infak yang lain yang sunnah tentu tetap kita kerjakan. Semoga berfaedah kajian kita. Surga yang tertukar, yang seharusnya dimiliki oleh orang yang memiliki pohon kurma tadi yang satu, tapi berpindah tangan karena dia terkunci dengan bakhilah. Dia bakhil, wastaghna, dan merasa cukup, tidak butuh. Lihat, dia memanggil Nabi pun dengan sebutan anna Muhammadan. Wa kazzaba bil husna, dia tidak mau dibayar dengan surga karena dia tidak percaya, tapi dia lebih percaya dengan 40 pohon kurma yang dibayar tunai. Wallahu a'lamu bissawab. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf atas segala khilaf, terima kasih atas segala